Lubang Jepang Bukit Tinggi adalah bunker pertahanan bawah tanah sedalam 40 meter yang dibangun oleh ribuan pekerja paksa Romusa dari luar Sumatera pada masa Perang Dunia Kedua antara tahun 1942 hingga 1945. Labirin bersejarah sepanjang hampir 1,5 km ini memiliki 21 lorong dan 42 persimpangan yang mencakup 6 ruang amunisi, 2 ruang makan Romusa, 1 ruang sidang, serta 12 barak militer tentara Jepang. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan yang kokoh dari gempa, di dalam denah bunker ini juga terdapat titik krusial yang kelam, mulai dari pintu pengintaian, ruang penjara tempat penyiksaan pekerja, hingga dapur kamuflase yang sebenarnya merupakan ruang eksekusi mati, di mana jasad para korban langsung dibuang melalui lubang khusus menuju jurang Ngarai Sianok. Kalau kita bedah dari aspek ekonomi, fungsi tempat ini berubah 180 derajat, di mana penjajahan pembangunan gua ini murni membawa kerugian total. Lahan masyarakat disita dan seluruh logistik pangan daerah dikuras habis untuk membiayai proyek rahasia ini. Hasilnya, kemiskinan parah di seluruh Bukit Tinggi. Tetapi kalau kita lihat saat ini, Lubang Jepang justru menjelma jadi motor penggerak ekonomi kota. Tempat ini jadi destinasi wisata sejarah yang menyumbang pendapatan asli daerah, sekaligus menghidupkan 100 UMKM di sekitarnya, mulai dari tour guide, penginapan, sampai pedagang kerajinan khas Minang. Namun, sekaya apapun nilai ekonominya sekarang, kita tidak boleh melupakan aspek sosialnya yang penuh air mata. Tempat ini adalah saksi bisu tragedi kemanusiaan terbesar di Sumatera Barat. Untuk menjaga kerahasiaan bunker, Jepang tidak memakai warga lokal, melainkan mendatangkan puluhan ribu pekerja Romusha dari Pulau Jawa. Mereka dipaksa menggali tanah cadas ini dengan alat seadanya, tanpa sanitasi yang layak dan di bawah pengawasan yang sangat kejam. Ribuan nyawa melayang di dalam lorong gelap ini karena kelaparan dan penyakit. Nama-nama mereka bahkan tidak pernah tercatat di buku sejarah. Tapi sekarang tempat ini berubah fungsi menjadi laboratorium sejarah hidup, sebuah pengingat kolektif bagi kita generasi muda untuk menghargai arti sebuah kemerdekaan. Dari aspek budaya, ada hal yang sangat menarik. Secara geografis, militer Jepang sangat cerdas memanfaatkan struktur tanah cadas Ngarai Sianok yang unik. Tanah yang kalau terkena air justru makin kokoh, bukan runtuh. Ini adalah bentuk benturan budaya militer yang pragmatis terhadap ruang hidup. Bisa kita lihat dari arsitektur gerbangnya dan tutur bahasa para pemandu yang tetap mempertahankan kesantunan adat Minang. Tahukah kamu kalau jaringan lubang Jepang Bukit Tinggi ini menguasai hampir 60% wilayah bawah tanah kota, sampai-sampai warga dilarang membangun gedung tinggi dan membuat sumur bor. Menariknya, Jepang sengaja mendesain lorong aslinya sangat pendek, hanya setinggi 1,5 meter, dengan pintu masuk seukuran ban mobil agar tersamar seperti lubang hewan. Bahkan, dinding gua ini sengaja dibuat bersekat dan tidak rata sebagai teknologi peredam suara alami, agar aktivitas rahasia di dalam bunker tidak terdengar sama sekali oleh musuh di luar. Dan menariknya, sekarang situs ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kompleks ini menyatu dengan filosofi budaya Minangkabau yang menghargai alam, yaitu alam takambang jadi guru.